warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama sirah Nabi Muhammad SAW yang kita masuk pada hikmah dari peristiwa hijrah para sahabat atau sebagian para sahabat ke negeri Habasyah yang ini terjadi pada tahun kelima, kenabian. Kita sudah sebutkan kenapa mereka berhijrah dan kemana mereka berhijrah dan apa yang terjadi di sela-sela atau di balik peristiwa hijrah mereka. Nah, kita akan sebutkan hikmah dan kita sudah masuk pada poin atau hikmah yang kedua. Ya, sekarang kita masuk pada yang kedua. Kita sudah yang pertama, sekarang kita masuk pada yang kedua. Setelah penulis atau syekh menyebutkan tentang bagaimana sahabat radhiyallahu anhum mereka lari untuk menyelamatkan agama mereka dari Mekkah ke negeri Habasyah, yang notabene Mekkah itu ya tempat kelahiran mereka, kampung mereka, tapi mereka tinggalkan demi apa? Demi agama, menyelamatkan agama. Maka penulis sekarang mengomentari ya fenomena atau peristiwa ini dikaitkan dengan fenomena sebagian manusia yang sebaliknya. Beliau mengatakan, "Madza naqulu li ulaika alladziina taraku awtanahum al-islamiyata wa hajaruha ila biladil kufri i'jaban bil kufar." Setelah kita mendapatkan bagaimana para sahabat itu mereka menyelamatkan diri mereka ke negeri Habasyah untuk menyelamatkan agama, maka apa yang akan kita katakan kepada orang-orang yang mereka justru secara sengaja meninggalkan negeri-negeri kaum muslimin, negeri-negeri Islam mereka, dan mereka tinggalkan itu, mereka berpindah, berhijrah dalam tanda kutip ke biladil kufri, negeri kekufuran, i'jaban bil kufar, karena takjub dengan orang-orang kafir. Wa tarku biladahum al-muslimah, dan mereka malah meninggalkan negeri mereka ya, negeri Islam, negeri kaum muslimin. Madza yuqalu li haula'i wa nahnu natadzakaru hijrat haula'i sahabati ila biladil habasyah bahthan an makan amin ya'budunallaha fihi. Apa yang akan kita katakan kepada mereka sementara kita menyebutkan kisah hijrah para sahabat yang mereka ini bersusah payah pergi ke negeri Habasyah bahthan an makanin amin ya'budunallah, dalam rangka untuk mencari tempat yang aman untuk mereka bisa beribadah kepada Allah di tempat tersebut. Wa suhbatu salihatin wa suhbatun salihatun walitakun wa suhbatan salihatan walitakwini mujtama'in muslimin yakunu fihi al-jaru musliman wal hayyu bi akmalihi musliman, dan dalam rangka untuk mencari suhbah salihah ya, tetangga atau rekan yang baik, dan untuk membentuk masyarakat muslim yang di dalamnya ya dia memiliki komunitas muslim dan daerah atau kampung yang di situ biakmalihi musliman ya, yang di situ dia bisa menyempurnakan keislamannya. Jadi di sini Syekh ingin memberikan kritik kepada sebagian orang yang justru mereka mencari
negeri-negeri kafir untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Ya, alhamdulillah kita di negeri ini, ya, di negeri Indonesia ini kita beribadah ini bebas, tidak dilarang-larang. Azan berkumandang, Idul Adha, Idul Fitri, ya, saum, dan syiar-syiar besar Islam lainnya. Bebas kita. Kita nikmat di sini. Ya, semoga Allah menjaga negeri kita ini. Nah, bagaimana orang yang kemudian ketika dia mengaku memiliki iman justru malah mencari negeri-negeri yang di situ jelas-jelas, ya, kaum muslimin itu ditindas, atau jelas-jelas dia akan susah mendapatkan masjid, atau dia akan susah untuk mendapatkan kenyamanan dalam ibadah, melaksanakan ibadah. Ini tidak berarti pergi ke negeri kafir itu haram secara mutlak, tidak. Para ulama mereka mengatakan boleh pergi ke negeri kafir dengan syarat, ya, dengan syarat. Syarat yang pertama, boleh dalam rangka untuk menuntut ilmu maksudnya. Kalau untuk jalan-jalan sebaiknya jangan atau tidak boleh. Kenapa? Karena kalau jalan-jalan pasti destinasinya berbeda. Coba kalau seorang pemain jalan-jalan pergi ke mana misalnya, kota judi, Makau, ya, atau misalnya pergi ke Las Vegas, ya, itu memang orang yang kesana untuk jalan-jalan ya pasti destinasinya sudah jelas, ya. Nah, ketika seseorang itu ingin mencari ilmu, menuntut ilmu, maka ada persyaratan. Yang pertama, ilmu yang dia cari tersebut memang dibutuhkan kaum muslimin. Contoh misalnya ilmu yang mubah dan dibutuhkan kaum muslimin, ya ilmu kedokteran, ilmu teknik, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal kemajuan teknologi atau hal-hal yang bermanfaat bagi manusia dan kaum muslimin. Maka ini yang pertama, ya. Kalau belajar agama, Ustaz, belajar agama Islam, belajar agama Islam nggak perlu pergi ke Perancis, Universitas Sorbonne. Nanti kalau belajar ke sana bisa jadi malah keluar jadi apa? Liberalis, ya. Belajar Islam kok pergi ke negeri apa? Negeri kafir. Ini kontradiksi. Mestinya belajar Islam yang pergi ke negeri kaum muslimin, kan itu. Tapi memang ada juga yang belajar Islam tetapi mereka pergi ke negeri-negeri yang tadi kita sebutkan. Mereka mempelajari yang namanya sekarang ini dikenal dengan Islamologi. Apa itu Islamologi? Sedikit kita iklan ya, menyimpang. Islamologi itu ya mempelajari Islam sebagai sebuah logos, ilmu, bukan sebagai sebuah keyakinan. Jadi mereka mempelajari Islam tapi tidak untuk diyakini. Tidak untuk diyakini. Sehingga agama ini hanyalah sebuah ilmu pengetahuan, wawasan ilmiah saja. Nah, inilah garis pembeda antara orang yang belajar ilmu agama di negeri kaum muslimin, ya, dengan orang yang belajar agama di negeri kafir. Sama-sama, di sana ada loh Universitas Islam, Abang mengajarkan Islam. Iya, tapi beda. Bedanya apa? Bedanya tadi, kita ini belajar agama ini, belajar akidah, belajar fikih, belajar sirah, apapun tujuannya adalah untuk apa? Kita amalkan, itu tujuannya. Kita belajar ini, mau pelajari sirah, kisah Nabi. Ada nggak sisi pengamalannya? Ada. Jadi bukan sekedar wawasan. Ya, ada seseorang bernama Muhammad, demikian dan demikian lahirnya. Mereka orang-orang kafir bahkan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari, ya. Lah kok nggak masuk Islam? Ada yang masuk Islam, ada yang tetap dalam kekafiran. Kenapa? Islamologi, karena mereka mempelajari ilmu Islam sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan saja, ya kan? Itu bedanya. Sementara kita belajar Islam ini untuk darah daging kita. Islam yang kita pelajari, tauhid yang kita pelajari akan mengalir bersama darah kita. Kita ingin memasukkan ke dalam hati kita Islam ini, ya.
Jadi benar-benar kita berserah diri kepada Allah, mengesahkan Allah. Gimana caranya? Ya belajar. Ya, tidak sekedar sebuah teori, ya. Nah, ini ilmu yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, orang yang pergi ke negeri kafir untuk belajar, dia mesti memiliki bekal ilmu syar'i yang dengannya dia bisa menolak syubhat, ya, menolak syubhat. Tidak tersembunyi bagi kita, banyak negeri-negeri atau banyak penduduk di misalnya Eropa, negeri-negeri kafir, mereka ini ya menganut yang namanya agnostik. Agnostik itu apa? Enggak percaya Tuhan sudah. Ya, jangankan agama Nasrani, nah, gereja saja sepi kok. Sepi gerejanya. Terus mereka agamanya apa? Oh, mereka udah nggak percaya. Sebagian mereka menganut bahwasanya Tuhan saya adalah uang, ya uang ini Tuhan. Kalau orang punya uang banyak, dia bisa melakukan apa saja. Nah, ini syubhat toh. Ya, maka seorang muslim mukmin dia harus mampu untuk memiliki benteng ilmu untuk menangkal syubhat tersebut. Ya, ngapain kamu sholat? Saya sholat untuk beribadah loh kan. Kalau sholat itu kan nggak bikin kaya. Ya, memangnya sholat itu membuat kamu cerdas atau membuat kamu kaya? Coba lihat. Dan syubhat yang lain, dan alangkah banyaknya syubhat yang ditebarkan ya atas nama Islamofobia kalau sekarang ini, yang menjadikan seorang muslim atau mukmin itu harus benar-benar mempelajari agamanya. Karena kalau tidak bisa jadi seorang muslim itu benci sama agamanya sendiri, atau bahkan takut mempelajari Al-Qur'annya loh. Coba muslim tapi apa? Takut mempelajari kitab sucinya sendiri. Ya. Jadi ini yang harus dimiliki, ya, menolak syubhat. Nah, tentunya ketika ilmu yang dicari tersebut ada di negeri kaum muslimin, sudah. Kenapa mesti ke negeri kafir, ya? Maka dari itu penting untuk memperhatikan masalah ini, ya, dan tidak bermudah-mudah untuk kemudian bersafar ke negeri-negeri yang notabene di situ Islam itu tidak nampak atau Islam itu ditindas. Nggak boleh pakai jilbab misalnya. Ngapain kaum muslimin di situ? Pergi ke situ, ya. Kecuali kalau darurat. Darurat misalnya apa? Berobat. Nah, itu berobat. Kalau ilmunya itu bukan hal yang mendesak, ya cari tempat lain, ya. Tapi kalau misalnya berobat, umpamanya pengobatan, ya pergi ke suatu negeri, maka ini darurat. Maka seorang tetap harus memiliki apa? Dasar atau bekal untuk bisa menolak syubhat dan juga menolak atau menangkis badai syahwat, ya, yang ada di tempat tersebut. Poin yang ketiga. Sesungguhnya mereka para sahabat yang mereka keluar dari Mekah menuju ke negeri Habasyah, mereka menjelaskan kepada kita secara praktek amali, praktek nyata, kaifa annal muslima la yatakayyafu ma'al mujtama'ati ghairal muslimah fima yukhalifu dinah. Bagaimana seorang muslim itu tidak mereka luntur ketika mereka itu bergaul di masyarakat yang ghairu muslimah, masyarakat non muslim atau masyarakat yang bukan islami, dalam hal fima yukhalifu dinah, dalam hal yang menyelisih agama mereka, ya. Jadi jangan malah terpengaruh, tapi bal huwa alladhi yas'a ila takyifi tilkal mujtama'at litusbiha islamiyatan. Bahkan mestinya dia yang berusaha untuk memberikan pengaruh positif tentunya pada masyarakat yang non-islami tersebut, agar apa? Sedikit demi sedikit bisa mewarnai, ya. Dan ini susah. Dan ini bisa kita lihat, ya, kata Syekh di sini.
pada majelis-majelis perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya ya, ada seorang muslim atau seorang muslim dan dia mendapati ada kemungkaran-kemungkaran, maka dia punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah dia ikut larut dan diam ya bersama dengan mereka, wabittali kayyafa nafsahu fiha bima yukhalifu amrallah, yang menjadikan dia itu menyesuaikan diri. Dalam arti apa? Ya sudahlah ya, minum khamr ya sudah, bila perlu malah ikut duduk-duduk ya, bila perlu malah minum, sama-sama minum khamr, nyicip-nyicip dan yang lainnya. Ini pilihan pertama. Atau pilihan kedua, dan ini mesti diambil, yunkiru, dia mengingkarinya, wa idza lam yastati'il inkara yakhruju anha wa yatrukuha. Kalau dia tidak mampu untuk mengingkarinya, maka dia meninggalkan majelis tersebut, meninggalkan perkumpulan tersebut ya. Nah, ini tantangan tersendiri ketika seseorang itu memang bergaul dengan mereka yang notabene komunitas atau masyarakat atau bahkan negara yang dia tinggal di negara yang tidak Islami, tidak Islam. Dia akan dapati hal-hal yang banyak ya, makanan ya, mungkin bagi sebagian orang, sebagian negara namanya makan babi itu hal yang wajar atau bahkan ya apa salahnya, pikirnya begitu ya. Minum khamr sudah merupakan adat kebiasaan di musim dingin misalnya ya. Bertemu antara seorang laki-laki wanita cipika-cipiki sebagai sebuah bentuk, atau bersalaman misalnya sebagai sebuah bentuk apa? Keakraban dan keumuman. Nah, sekarang seorang muslim dihadapkan pada itu semuanya. Apa yang harus dilakukan? Ya, tadi pilihannya imma dia akan larut, imma dia akan menyampaikan mohon maaf, saya nggak bisa ikut ya. Soalnya apa? Di situ ada khamr. Di situ ada khamr. Saya nggak mau kumpul-kumpul di situ ada khamr. Kalau mau kita ya makan dan minum, tapi minumnya bir, tapi bukan bir yang kalian minum, bir peletok. Bir peletok ya. Apa itu bir peletok? Ya, minuman khas Jakarta atau Betawi ya. Itu bir halal, itu jamu atau nah, harus punya ketegasan seperti itu. Nah, mampu nggak? Ya, maka ini ditanyakan kepada mereka yang kemudian memberanikan masuk pada suatu komunitas yang seperti itu. Ada resikonya. Semuanya ada resikonya. Diajak salaman sama wanita, ya. Apakah dia akan mengulurkan tangannya atau dia akan mohon maaf saya tidak bersalaman dengan wanita, ya. Mohon maaf, terima kasih, ya. Dia cuma punya dua pilihan itu. Tidak ada pilihan yang ketiganya. Fahijratus sahabati ilal habasyah darsun lana fit ta'amuli ma'al mujtama'ati ghairil islamiyyati bal wa hatta ma'al majalis allati taqumu 'alal ma'asi wal munkarat. Pelajaran besar yang bisa kita ambil dari hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Habasyah itu negeri yang di dalamnya ya orang-orang Nasrani yang notabene kaum muslimin di situ juga newbie, para pendatang. Tapi lihat para sahabat, mereka tetap memiliki apa? Prinsip dalam beragama, tidak luntur, ya, tidak luntur. Poin yang keempat. Jadi poin yang ketiga ini mengajarkan kepada kita bahwa ya kita hendaknya memiliki prinsip dalam kita berkomunitas, ya, berkomunitas. Poin yang keempat, di dalam usaha orang-orang kufar Quraisy untuk mengejar para sahabat sampai ke negeri Habasyah, menyeberang benua, ya, dan usaha orang-orang tersebut untuk mengembalikan, mengekstradisi para sahabat ke Mekah, terkandung penjelasan yang jelas, yang nyata bahwa annal adawata bainal kufari wal muslimin laisat adawatan syakhsiyatan, bahwasanya permusuhan antara orang-orang kafir dan orang-orang muslim itu bukanlah permusuhan pribadi,
bal hiya adawatun diniyatun, bahkan yang sebenarnya adalah permusuhan dalam hal agama. Kalau seandainya permusuhan tersebut dilatar belakangi atas masalah pribadi, niscaya ya orang-orang kafir itu akan senang ketika orang-orang muslim itu pergi. Sudah, pergi sono. Ya. Tetapi ternyata tidak. Mereka berusaha untuk ngejar. Kalau perlu dikembalikan ke Mekah untuk diapakan? Untuk disiksa, dipaksa kembali ke agama nenek moyang. Itu tujuan mereka. Tetapi kita lihat ternyata mereka ya bukan karena latar belakang pribadi, tetapi karena masalah agama. Maka walladzi yukhalifuka fid din la yuridu minka an tabqa aminan mutmainan abadan aina ma kunta. Sesungguhnya orang yang menyelisihimu dalam urusan agama, ya, dalam Islam, menyelisihimu, bukan kaum muslimin, mereka tidak menginginkan engkau itu berada pada agama yang sekarang engkau anut, Islam, dalam keadaan aman, tenang, enggak. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu sudah merupakan rumus Al-Qur'an. Allah mengatakan tidak akan ridho, gak akan puas orang Yahudi dan Nasrani kepada kalian sampai kalian mengikuti millah mereka, masuk ke dalam agama mereka. Saya tidak sedang menyebarkan narasi kebencian, tidak. Ini ayat di antara ayat-ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah Allah itu alimun bidzatis sudur? Allah itu Maha tahu apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Kalau kita percaya Al-Qur'an, kita ambil semuanya, termasuk ayat-ayat seperti ini. Sekali lagi, ini bukan narasi kebencian, ini adalah realita dan fakta. Kalau kita lihat sebagian kaum muslimin niru-niru orang kafir, niru, ya kan? Ada orang kafir mereka misalnya konser, ya, kemudian kita juga bikin konser. Mereka misalnya potongan gayanya ya pakai ya macam-macam. Ya, orang kafir kan macam-macam. Ada yang mungkin laki-lakinya sudah kayak wanita gitu, udah kayak plastik Korea gitu. Ya, dan sekarang banyak yang niru-niru juga. Gimana caranya supaya saya ini makin mirip kayak orang Korea? Beli glowing, berusaha untuk mengglowingkan diri. Apakah cukup bagi mereka? Enggak. Mereka belum puas ketika kaum muslimin ngikut-ngikut. Kapan mereka puas? Kalau akhirnya kalau misalnya kaum muslimin meninggalkan agamanya dan masuk, itu baru puas. Ya. Itu kata Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur perkataannya ketimbang Allah? Allah itu Maha benar Allah dengan firman. Shadaqallahul azim. Ya, Maha benar Allah dengan firman. Ammal ladzi yu'adika syakhsiyan fa huwa yuridu an tabta'ida an wajhihi thumma yansak. Adapun kalau permusuhannya adalah permusuhan pribadi, ya, masalah dislike secara personal, maka biasanya orang tersebut ingin agar apa? Ya udah, yang penting jauh aja, nggak ketemu, ya kan? Nggak ketemu, menjauh. Ya, seseorang punya masalah dengan rekan kerjanya, bosnya, atau mungkin bawahannya atau sesamanya. Kan ini kan permasalahan bukan masalah agama, masalah pribadi. Maka pilihannya adalah ya sudah, salah satu dari mereka itu apa? Pindah tempat kerja, atau pindah divisi, pindah gedung, pindah anak perusahaan. Yang penting apa? Yang penting jauh aja dah. Ya, biar nggak ribut kan itu. Nah ini selesai. Tapi ternyata yang ada pada para sahabat dan orang-orang Quraisy itu bukan masalah pribadi, masalah agama. Masalah agama.
Ada sebuah cerita dan ini kisah nyata. Ya. Ada kisah ini dikisahkan oleh salah satu petinggi, kalau tidak salah Presiden Bosnia di masanya. Ya, kita tahu berapa puluh tahun yang lalu pernah terjadi perang yang namanya perang apa? Perang Bosnia. Ya, nanti silakan dicari di Wikipedia sebabnya. Itu masalah agama. Kaum muslimin yang banyak di Bosnia dengan orang-orang kufar yang mereka musuhnya mana? Serbia. Dia menceritakan tentang dirinya. Kalau tidak salah ini salah satu presiden atau tokohnya. Kami punya tetangga. Kami bertetangga. Saya orang Bosnia, ya, muslim, dia orang Serbia, kafir. Kita ini ya hidup bertetangga baik. Saya sudah seperti saudara dengan dia. Dia sudah menganggap saya seperti saudara. Anak-anak kami sering bermain bersama-sama. Ya, sampailah datang malam itu di mana tiba-tiba tetangga saya itu seperti syaitan. Ya, dia berusaha untuk membunuh saya dan bahkan berusaha untuk mencederai kehormatan keluarga saya. Dan itulah malam atau itulah waktu di mana apa? Di mana pecah perang antara Bosnia dan Serbia. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lan tarda 'ankal yahud wa lan nasara." Jadi, ya, ketika kita bergaul dengan orang-orang kafir, kita harus ingat ayat ini. Ini ayat bukan untuk kemudian menjadikan kita itu bersikap zalim kepada tetangga kita, bukan. Tetapi ini ayat untuk mengingatkan hakikat apa yang ada di dalam hati-hati mereka, ya. Poin kelima, berkata Utsman ibnu Hasan, adapun para ulama salaf, idza su'ila ahaduhum an mas'alatin min masail al-i'tiqad ajaba bi nususil kitab was sunnah kama fa'ala Ja'far ibn Abi Thalib ma'an Najasyi. Dari peristiwa percakapan antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Raja Najasyi, ya, dikomentari oleh seorang penulis yang bernama Utsman ibnu Hasan dalam kitab beliau Metodologi berdalil dalam masalah-masalah i'tiqad atau akidah, bahwa para ulama dahulu ketika mereka ditanya tentang satu masalah dari masalah-masalah agama, khususnya masalah akidah, dia akan menjawab dengan dalil-dalil dari Alkitab dan As-Sunnah, dari As-Sunnah. Sebagaimana mereka dilakukan oleh Ja'far ketika berdiskusi dengan Raja Najasyi. Ya. Kita lihat Raja Najasyi itu bertanya tentang hakikat Nabi Isa alaihissalam. Coba, kita tahu orang Nasrani itu punya keyakinan yang berbeda dengan kita tentang Nabi Isa. Kita kaum muslimin meyakini Nabi Isa itu adalah kalimat Allah, ya, yang Allah lemparkan kepada Maryam. Maksudnya Allah menjadikan Nabi Isa itu dengan perintah kun fayakun, maka jadilah Nabi Isa tanpa bapak, begitu kan? Tanpa bapak. Nabi Isa. Keyakinan kita Nabi Isa alaihissalam nabi, bukan anak Allah. Bukan anaknya siapa? Bukan Allah. Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu keyakinan kita. Sudah itu. Pokoknya itu paten. Mereka berbeda. Mereka memiliki keyakinan berbeda bahwasanya apa? Nabi Isa itu anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Kata mereka, Allah sebutkan keyakinan mereka. Berkata orang-orang Nasrani, Al-Masih itu anaknya Allah. Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu ya Isa, ya. Sama. Nah, ini keyakinan mereka.
Ja'far bin Abi Thalib ditanya oleh seorang raja Nasrani. Dia mencari suaka di situ, dipanggil, terus ditanya. Bayangkan, ya ini raja beda keyakinan sama kita, sama Ja'far. Ketika ditanya, maka Ja'far menjawab dengan apa? Dengan dalil. Apa yang dibawakan? Dibacakan surat Maryam. Surat Maryam. Ya, surat Maryam nanti silakan dilihat kisah tentang bagaimana Maryam itu mengandung padahal tidak memiliki suami. Bahkan walam yamsasni bashar. Aku ini, kata Maryam, enggak pernah disentuh laki-laki loh. Enggak pernah disentuh, kok bisa hamil? Qala kadzalik. Ya demikianlah kata Jibril alaihissalam. Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki. Qala kadzalik. Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Itu mudah bagi Tuhanmu, mudah bagi Allah. Akhirnya singkatnya Nabi Isa, Maryam itu mengandung kesakitan, mau lahiran, ya, sampai akhirnya apa? Lahiran tanpa proses bantuan dari siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan di bidan, bukan di ini apalagi sesar, enggak. Lahiran sendiri. Ya. Kemudian Maryam membawa bayi yang ini kemana? Ke kaumnya. Bayangkan, kita bisa membayangkan kehebohannya. Maryam itu putranya Imran, orang soleh di zamannya, ya, yang ngurusi, yang membesarkan seorang Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria, ya. Maryam punya anak Nabi juga, jadi dikelilingi orang soleh. Nah, kok tiba-tiba datang tanpa ada apa-apa bawa bayi, maka heboh. Maka di sini pembeda antara tiga agama besar. Pertama Islam, kedua Nasrani, ketiga Yahudi. Kalau sudah berbicara tentang Nabi Isa dan juga Maryam, kita berbeda yang tiga ini. Kaum muslimin mereka mengatakan Nabi Isa adalah nabi di antara nabi-nabi Allah, Rasul Allah, ya, yang Allah ciptakan tanpa bapak dari rahim Maryam, seorang wanita salehah, wanita yang sempurna, wanita yang suci. Orang-orang Yahudi mengatakan Maryam itu berzina. Dengan kata lain, Nabi Isa itu apa? Anak hasil apa? Hasil perzinahan. Itulah ungkapan orang Yahudi. Orang Nasrani beda lagi. Yang tadi kita sebutkan, itu adalah anak Allah. Ya. Maka Yahudi dan Nasrani sebenarnya berselisih tentang Maryam. Yahudi mengatakan inna qatalnal masih ibn Maryam. Kita telah berhasil membunuh Isa ibnu Maryam. Ya. Kaum muslimin mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu Allah barrafa'ahu Allahu ilaihi. Allah angkat sana, selamatkan, dan nanti akan kembali ke dunia. Orang Nasrani punya keyakinan berbeda lagi, ya. Nabi Isa itu menebus, ya, disalib, menebus dosa, ya, dosa orang-orang atau umatnya. Coba. Nah, di sini kita butuh pegangan. Pegangannya apa? Ya, kalau kita kaum muslimin, ya apalagi yang mau kita pegang kalau bukan Al-Quran. Maka Ja'far ketika membacakan surat Maryam, Najasyi mendengarkannya. Maka Najasyi kemudian apa? Mengatakan, demi Allah, sesungguhnya ini dan apa yang dahulu pernah disampaikan kepada Isa alaihissalam itu sumbernya sama, yaitu apa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Raja Najasyi masuk Islam. Raja Najasyi masuk Islam ketika mendengar apa? Surat Maryam, ya. Dan ini bukan hal yang sekali terjadi pada Raja Najasyi. Saya pernah mendengar ada seorang muslimah, ya, muslimah yang memang dia awalnya adalah seorang pembelajar, jadi bukan orang kafir, ya, orang Nasrani. Memang dia ini pembelajar, bukan orang yang Nasrani tapi yang tidak mengamalkan ajarannya.
Dia mempelajari kitab, ketika dia membaca tentang Al-Quran itu ada surat Maryam, dia baca, maka dia mendapatkan ini yang mantap di hati itu, yang mantap di hati. Itulah metode dalam kita menetapkan tentang masalah keyakinan. Maka dari itu jamaah sekalian, ketika Anda bertanya tentang masalah akidah, tidak ada salahnya, bahkan mesti bertanya, Ustaz, ini Al-Qur'annya mana? Ini hadisnya mana? Ya, kenapa saya harus meyakini ini? Kenapa saya harus meyakini ini? Oh, Al-Qur'annya ini, ayatnya ini, di surat ini, silakan nanti tidak. Tafsirnya begitu, hadisnya begini. Kenapa? Ya itu yang bisa kita jadikan pegangan, ya. Bisa kita, itu kan wahyu, ya. Jadi tidak merupakan sebuah aib atau tidak merupakan sebuah kekurang ajaran ketika seorang bertanya, ini landasannya apa? Karena masalah akidah ya. Kita ini yakin tapi memang harus ada pegangannya, ya. Jadi bukan sesuatu hal yang tanpa landasan dalam berkeyakinan. Poin yang keenam, di dalam hijrah ke negeri Habasyah dan yang terjadi di dalamnya, kita bisa mengambil faedah jawaza al-isti'anati bi ghairil muslimi al-ma'muni 'indal hajah. Bolehnya meminta pertolongan kepada orang di luar kaum muslimin, non muslim, al-ma'mun, yang dipercaya, yang terpercaya, yang aman. Kapan? 'Indal hajah, ketika dibutuhkan. Sebagaimana telah dinukil dari Ibnu Qayyim, dan nanti akan diulang lagi peristiwa tersebut ketika Nabi itu berhijrah. Jadi tidak mengapa seseorang itu, misalnya kita membangun rumah, ya, kita menggunakan jasa orang-orang kafir yang memang dia itu profesional dan memang ahli di bidangnya. Kan nggak ada yang profesional. Ada sih kaum muslimin, tetapi bukan ahlinya. Nah, kalau bukan ahlinya jangan paksakan. Sound engineer, insinyur tentang masalah sound, ya, ruangan seperti ini. Gimana caranya supaya soundnya itu tidak pecah-pecah, tidak gema-gema, ya. Cari ahlinya. Kalau ternyata ahlinya bukan dari kaum muslimin, gimana? Ya nggak apa-apa. Ya. Yang penting memang dia profesional, ya. Karena Nabi pun menggunakan jasa orang kafir, orang musyrik dalam urusan yang lebih besar ketimbang sekedar sound masjid, ketimbang sekedar interior atau eksterior masjid. Apa itu? Urusan hijrah. Nabi, nanti kan kita singgung, menggunakan jasa Abdullah ibnu Uraikid, seorang musyrik, tapi musyrik yang memang kompeten, punya kompetensi dalam urusan jalan yang tidak pernah dilalui manusia, untuk mengantarkan Nabi dan Abu Bakar dari Mekah menuju mana? Madinah. Padahal Allah Maha mampu kan menjadikan Nabi itu diterbangkan dari Mekah ke Madinah, ya, dengan pengawalan para malaikat. Ya mampu, Isra Mi'raj aja ada, mampu, ya. Tetapi itulah hikmahnya, sunnatullahnya, pelajarannya untuk kita semuanya, ya. Jadi nggak apa-apa, ya, ketika misalnya kita meng-hire atau menyewa seorang ahli yang memang, ya, dia ahli di situ, ya, profesional, seorang kafir, nggak apa-apa. Urusan agama, Ustaz, urusan agama, hijrah itu bukan urusan agama atau urusan agama, urusan agama. Apalagi dalam urusan dunia, ya, betulin motor, bengkel mobil, reparasi, kita cari yang paling bagus, profesional, ya, dan amanah, ya, dan amanah. Yang ketujuh, dari perkataan Ja'far kepada Raja Najasyi,
kita bisa melihat bagaimana bagaimana Ja'far itu menceritakan tentang keadaan orang-orang jahiliyah. Apa kata Ja'far ketika itu? Dia menceritakan, kami adalah masyarakat, kami dahulu kunna qauman ahla jahiliyatin. Kami dahulu adalah masyarakat ahli jahiliyah. Ahli jahiliyah seperti apa? Ja'far mengatakan, na'budul asnam. Kami menyembah berhala. Wa na'kulul maitah. Kami makan bangkai. Wa na'til fawahish. Kami melakukan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, keji. Wa naqta'ul arham. Kami memutuskan silaturahmi antar kami. Wa nusi'ul jiwar. Kami berbuat buruk kepada tetangga kami. Wa ya'kulul qawiyyu minnal dha'if. Nah, orang yang kuat itu makan orang yang lemah. Maksudnya memangsa, menindas. Nah, ini Ja'far menceritakan tentang masyarakat jahiliyah di zamannya. Dan bukan sedang menceritakan masyarakat atau sebagian komunitas di zaman setelahnya. Kalau kita lihat dan kita perhatikan, perkataan Ja'far ini senantiasa relevan ketika ada di situ. Ketika di situ tidak ada Islam. Dengan kata lain, kalau tidak ada Islam berarti apa? Masyarakatnya di situ secara lokal adalah masyarakat jahiliyah secara lokal. Jadi tidak tepat juga untuk mengatakan ini zaman jahiliyah modern. Ini nggak tepat. Kenapa? Karena sudah ada Islam. Mengeneralisir ini sekarang zaman jahiliyah, ini nggak boleh. Kalau mengatakan, di kampung tersebut itu masih kampung jahiliyah, itu bisa. Tapi untuk mengeneralisir zaman atau seluruh penduduk bumi ini jahiliyah semua, ini nggak boleh. Karena sudah ada Islam. Jahiliyah itu adalah keadaan sebelum datang Islam. Ya, ketika ada suatu kampung atau suatu tempat yang di situ belum ada Islam, maka kita akan dapati hal yang tadi disebutkan. Apa? Pertama, menyembah berhala. Kita bisa lihat negara-negara atau mungkin komunitas-komunitas yang di situ jahiliyah itu begitu kuat. Belum ada kaum muslimin atau Islam tidak nampak di situ. Pasti akan ada penyembahan pada berhala, apapun itu berhalanya. Yang kedua, perbuatan fawahish, perbuatan zina atau perbuatan LGBT atau perbuatan yang menjijikkan yang lainnya. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Yang kedua, wa na'kulul maitah, makan bangkai. Ya, makan bangkai. Saya pernah diceritakan oleh seseorang yang sendiri. Ya, saya tidak sebut orangnya dari mana, tapi dia menceritakan. Ya, dia seorang musyrik, customer. Dia cerita di Jakarta itu ada tempat makan. Makanannya itu menunya kepala monyet atau otak monyet. Dia menceritakan bagaimana makan. Jadi ya subhanallah, dijepit kemudian itu kan menjijikkan. Tapi apa? Itu dilakukan. Kenapa? Ya karena di situ pasti penyembah berhala. Ya gitu. Ya. Nah, kita lanjut melakukan perbuatan keji, ya. Perbuatan keji. Kemudian memutuskan silaturahmi, itu sudah mesti. Kemudian bersikap buruk pada tetangga, ya. Dan orang yang kuat makan orang lemah. Nah, itulah fenomena yang Ja'far ceritakan tentang kampungnya atau negeri asalnya sebelum datang Islam, ya, sebelum datang Islam. Maka setiap kullu mujtama'in yadhi'u dinallah yusbihu bihadhihi sifat. Setiap komunitas kampung, ya, atau yang lebih luas lagi, yang dia daerah yang dia itu menyia-nyiakan di situ agama Allah, tidak ada Islam di situ, pasti akan memiliki karakteristik yang tadi disebutkan. Pasti akan memiliki karakteristik yang tadi disebutkan. Poin ke-8. Ketika Ja'far ditanya oleh Raja Najasyi tentang
agama apa yang kalian bawa atau yang kalian anut itu? Maka Ja'far menyebutkan larangan yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyebutkan perintah yang paling penting, yaitu tauhidullah, ya, tauhidullah. Nah, apa yang bisa diambil di sini? Yang bisa diambil di sini bahwa at-takhliyatu muqaddamatun minat tahliyah. Mengosongkan itu didahulukan ketimbang membangun atau menghiasi. Kita tahu seorang menjadi muslim itu dengan ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu terkandung di dalamnya la ilaha, artinya mengingkari semua bentuk penyembahan kepada apapun. La ilaha, pokoknya sesembahan semuanya enggak benar, semuanya tidak sah. Illallah baru kemudian apa? Ditetapkan, ya, penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup seseorang itu dia menyembah Allah tapi sambil atau nyambi menyembah selain Allah. Enggak bisa, seorang muslim enggak boleh begini. Menyembah Allah jalan, menyembah apa? Menyembah batu juga apa? Juga masih ditekuni. Enggak bisa seperti ini. Bukan seorang muslim. Seorang muslim itu, ya, dia sebagaimana firman Allah, faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Dia harus mengkufuri taghut, mengkufuri sesembahan selain Allah. Dia harus tinggalkan itu semuanya. Yang tadinya nyembah keris, udah enggak nyembah keris. Tadinya nyembah batu, tadinya nyembah pohon, tadinya nyembah laut, tadinya nyembah apapun, harus dia tinggalkan. Terus apa? Wa yu'min billah, hanya menyembah Allah. Maka dengan inilah seseorang itu menjadi muslim. Tapi kalau nyambi-nyambi tadi, ya, la ilaha illallah dia jalani, sholat dia jalani, saum dia jalani, bahkan haji dia lakukan, tapi nyambi apa? Menyembah kepada selain Allah, menyembelih untuk misalnya penghuni kubur, ya, meminta kepada selain Allah pada laut selatan. Ini bukan muslim. Seorang muslim tidak seperti itu, ya. Tidak sah keislamannya. Orang yang dia tidak meninggalkan, tidak mengkufuri sesembahan selain Allah atau, ya. Saya lanjutkan sedikit, mohon izin. Poin ke-9, kita ada 10 poin di sini. Poin ke-9, Ja'far ketika menyebutkan apa yang didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai dengan masalah tauhid. Nah, ini memberikan faedah bahwa seseorang itu berdakwah itu dikedepankan, diutamakan, diprioritaskan tentang masalah tauhidullah, mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah, ya, dan menjauhi kesyirikan. Poin terakhir, poin ke-10, kelak pada perang Khaybar dan nanti akan datang keterangannya, ya, sebagian kaum muhajirin mereka akan kembali ke negeri Habasyah. Ya, sebagian kaum muhajirin yang mereka pergi ke negeri Habasyah itu akan kembali ke Madinah. Jadi setelah sekian lama, ya, mereka tinggal di situ. Maka mereka mengkabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Maka Nabi mengatakan, laisa bi ahaqqa bi minkum. Sesungguhnya, ya, mereka tidak lebih berhak terhadap saya ketimbang kalian. Walahu, maksudnya bagi orang yang mengucapkannya, wali ashabihi hijratun wahidatun walakum antum ahlus safinah hijratan. Kalian para sahabat yang mereka
sebagian itu langsung hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, mereka itu terhitung mendapatkan pahala sekali hijrah. Sedangkan kalian, wahai orang-orang yang sempat hijrah ke negeri Habasyah terus baru ke Madinah, kalian mendapatkan keutamaan hijrah, 2 kali hijrah, ya. Jadi mereka para sahabat yang tidak sempat menjalani hijrah dari Mekah ke Madinah itu sempat bertanya, kami gimana ya Rasulullah, hijrah kami gimana, status kami gimana? Nah, maka Nabi mengatakan, ya, sesungguhnya mereka yang hijrah sekali dari Mekah ke Madinah itu tidak lebih berhak kepada saya ketimbang kalian. Maksudnya apa? Kalian juga punya keutamaan, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Mereka sahabat-sahabat kalian yang hijrah dari Mekah ke Madinah 1 kali hijrah, sedangkan kalian hijrah itu apa? 2 kali. Karena apa? Karena mereka merasa, wah, ya kami ini hijrahnya bukan dari Mekah, nggak seperti Nabi. Kami ini kan hijrahnya dari mana? Dari negeri Habasyah, ya. Maka mereka bergembira dengan jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka ini, ya, sebagaimana kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa hadza fihi fadilatun zahiratun li muhajiril Habasyah. Di dalam hadis ini terkandung keutamaan yang jelas bagi mereka para sahabat yang sempat hijrah ke negeri Habasyah, sempat hijrah ke negeri Habasyah. Ya. Ini ringkasan atau hikmah dari peristiwa hijrah Nabi hijrah para sahabat ke negeri Habasyah. Dan dengan ini maka selesailah bagian kedua dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bagian pertama itu semenjak Nabi lahir hingga 40 tahun. Bagian kedua ketika Nabi diangkat menjadi Nabi hingga para sahabat hijrah ke negeri Habasyah tahun kelima. Kita akan masuk pada pertemuan selanjutnya pada bagian ketiga, yaitu semenjak tahun ke-6 hingga tahun ke-10 kenabian, atau secara peristiwa ketika Islam atau ketika Hamzah dan Umar itu masuk Islam tahun ke-6 sampai peristiwa Isra dan Mi'raj tahun ke-10 kenabian. Ya, insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada nih? Nah.